Selamat pagi, nama saya Fahri Albernov dari Universitas Bhayangkara Surabaya. Kali ini saya akan membahas tentang klarifikasi data dengan metode SVM support vector machine dengan Google Colabs. Sebelum masuk ke Google Colab, pertama kita akan mencari file dataset terlebih dahulu di Google dengan mengetik keyword yaitu UC Bash Cancel dataset CSV Cable di dalam web, lalu cari link yang masuk ke dalam website Kaggle. Ini sudah ada di dalam website Kaggle tersebut juga ada keterangan mengenai dataset yang di dalamnya mempunyai dua atribut dengan ID number dan diagnosis. M itu malignan yaitu ganas, B pelik yaitu jinak. Setelah itu kita download. Kalau sudah, kita upload ke dalam Google Drive. Sebelumnya saya sudah menguploadnya dengan data CSV di dalam folder Colab. Setelah itu kita membuat file Google Colab-nya dengan cara klik kanan, lainnya lalu Google Colab. Sebelumnya saya sudah membuat dan sudah memprogramnya, jadi saya membukanya. Kalau sudah kita upload ke dalam Google Drive, sekarang kita akan memprogramnya dengan nama SVM Classifier. Langkah awal yaitu membaca, mengimport data CSV dan memberi akses dari Google Drive dengan library from Google Drive, import dari Drive, menuju ke folder content dan Drive, lalu membuat label plain page, patch dan test patch dengan folder my drive yaitu drive saya ini, lalu Google Colab, maksudnya folder Colab yaitu folder Colab. Yang ketiga data CSV yaitu file data CSV nya. Setelah itu kita run. Di sini akan memberi akses ke dalam Google Drive. Klik link berikut, kita akan menuju masuk Google Drive nya, masuk ke akun masing-masing, beri akses yaitu izinkan. Jika sudah, salin kode ini atau klik icon ini, paste saja, terus enter. Nah, di sini sudah ada mounted dan drive. Selanjutnya kita akan melakukan proses membaca data training dan data testing yang memiliki format CSV dengan sintaks import pandas and std. Library pandas ini berfungsi membaca file CSV dan menampilkan data tersebut dalam bentuk tabel. Jika sudah menjalankan kode tersebut, maka hasilnya akan seperti berikut. Karena ID dan diagnostik itu tidak digunakan, maka blok dari radius sampai belakang ke unnamed 32. Selanjutnya dilakukan pemisahan antara fitur dan kelas, yaitu membuat label train, data train yang dengan atribut diagnosis to NumPy, membuat fitur train dengan data trainnya dengan atribut yang kita kopikan tadi ini sampai ini, lalu print tersebut
maka hasil outputnya akan menjadi fitur matrix dengan seperti berikut. Selanjutnya, data training tadi dibagi menjadi dua, yaitu training set untuk membuat model dan validation set untuk menguji akurasi model. Digunakan fungsi dari library Escalon untuk membagi data secara acak menjadi training set dan validation set. Setelah itu kita jalankan kode berikut. Kalau sudah, training set tersebut akan kemudian digunakan membuat model dengan metode linear SVM. Untuk membuat classifier SVM bisa digunakan kode berikut dengan menggunakan linear FVC dengan library Escalon. Lalu jalankan. Model yang terbentuk kemudian akan diuji ke validation set dari test set, dan hasil pengujian model tersebut akan disimpan dalam variabel ypred yang kemudian dicocokkan dengan label xtest. Selanjutnya menghitung banyak output, menghitung tingkat akurasi testing set dengan menggunakan confusion matrix dengan kode berikut. Maka hasil klarifikasinya dataset breast cancer dengan metode linear SVM memiliki tingkat akurasi sekitar 92,31%. Langkah terakhir menerapkan model ke data testing untuk mendapatkan kelas, yaitu label, yaitu menguji coba model tersebut pada data yang baru yang tidak diketahui kelasnya, yaitu data test, karena kolom diagnosis pada file tersebut sudah dihilangkan. Caranya sama dengan kode awal, yaitu membaca file CSV. Testpad ini membaca file CSV lalu diproses dengan data test ini, kemudian memasukkan fitur ini tes dari awal radius min sampai point sampai Vatikan Demon Wash. Jangan lupa pakai Tunampi. Hasil tersebut akan dijadikan model ypred test lalu di-printkan. Sekian dari penjelasan saya, mohon maaf jika pembahasan saya yang kurang atau omongan saya yang bertele-tele. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.